Sesuai request kalian, sport style lokal lagi. Halo guys, Dimas sini, dan buat kalian, kita udah balik dengan sport style lokal yang lain nih. Kalau kemarin Ortu sudah, kali ini dari brand saingan ketatnya, 910 Chiru Ateran. Nah, ini salah satu model baru yang kita sangat suka waktu lihat di JSD kemarin. Bukan apa-apa, karena ini tuh bener-bener eye-catching banget gitu. Dari segi warnanya cakep, desainnya menarik, dan gue punya kecurigaan nih. Jangan-jangan kali ini 910 bikin sepatu yang agak lebih wide. Karena lastnya 910 kan memang lebih medium to narrow ya. Jadi jangan disalahin, memang salah satu karakteristik brandnya ya begitu gitu. Kalau kalian ingat, kita udah sempat ngebahas 910 Chiru kan? Nah, ini versi upgrade-nya dari Chiru kalau menurut gue pribadi. Nah, kayak gimana sepatunya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Chiru Ateran. Dari segi upper, jujur gue sangat tertarik sekali. Dari visual desainnya itu menarik, dan penggunaan material-material di sini menyesuaikan dengan desain, tapi juga punya fungsi yang relatif baik lah. Kalau kita lihat nih, ini dominasi pertama adalah mesh. Meshnya kalau kita lihat sebenarnya bagus, rapi, dimana kalau kita tes sirkulasi udaranya dari bagian depan itu ada banget di toolbox area, kemudian sedikit di samping-samping sini, tapi sisanya enggak karena relatif lebih tertutup di dalam sininya ya. Cukup oke, gue nggak terlalu mempermasalahkan. Yang menarik, dia pakai bahan TPU di sekeliling sepatunya. Ini untuk bagian dari desain yang sekaligus juga untuk menjaga strukturnya. Makanya meskipun udah kita potong-potong, struktur sepatunya tuh masih kejaga dengan baik. Artinya bahan TPU-nya berfungsi dengan cukup oke. Minusnya kalau pakai bahan TPU gini, bagian ininya tuh pasti akan ada waktunya robek-robek atau lepas-lepas. Nah, itu tergantung berapa lama. Kita nggak tahu pasti guys untuk ketahanan berapa lama, tapi yang kita tahu pasti itu kekuatannya, dan ternyata dia kuat juga selama 10 detik di Dremel belum sampai habis. Gokil sih. Jadi daya tahannya bagus, cuman gue nggak tahu nempelnya itu tahan berapa lama. Sedangkan untuk meshnya sendiri biasa-biasa aja ya durability-nya. Yang lain yang kita tes Dremel adalah bagian suede-nya di sini. Ini seperti ekspektasi sih, habis gitu aja. Jadi memang bukan bahan yang super durable, nggak kayak suede yang asli. Ya, kita udah coba tes bakar juga, ternyata memang bukan suede asli di sini. Hal penting yang kalian harus tahu di sini, beberapa penggunaan material plastiknya ya, buat di logo, buat di bagian cage sampingnya, ini tuh eksekusinya bagus, pas gitu, manis kalau gua ngelihatnya sih. Apalagi di sini tuh colorway yang dipakai baik dari semua bahan ya, meskipun nggak sama ya, tapi matchingnya itu bagus. Tipikal warna banyak tapi manis. Good job sih sebenarnya buat desainer 910. Good job. Tapi kalau gue di sini ngebahas secara material upper, gue juga pengen bilang oke juga, nggak buruk-buruk amat gitu pemilihan desainnya. Beberapa lagi yang gue suka adalah detail di eyeletnya. Eyelet yang model gini itu ternyata gampang ngekeluar masukin si lace-nya, tapi tidak juga berarti dia jelek. Artinya apa? Artinya bukan yang lost banget, nggak bisa nahan, bisa kok. Bener-bener dipikirin banget, dan nice overall feeling dari uppernya itu cukup nice, cukup menarik. Hanya beberapa detail-detail gue pingin ingetin aja ke 910. Masih ada sedikit benang yang muncul, sebenarnya bisa dibereskan di finishing, nggak ganggu, karena semua overall jahitannya kalian itu rapih. Sekarang gue bakal rating, cuman jangan kaget kalau ratingnya segitu, karena ya memang nggak semuanya ngomongin kualitas sih. Ya penggunaan material suede-nya bukan kualitas, durabilitasnya juga gue juga tidak bisa menjaminkan. Tapi setidaknya overallnya untuk kelas di harga sekian, gue kasih 7,5 lah buat kualitas upper overallnya ya. Masuk ke bagian sole, ini sole yang menarik. Gue lebih suka ini daripada Chiru yang dulu. Kenapa? Feel-nya ini tuh mulai asik nih si 910 nih. Dia itu solenya empuk, kayak lebih plushy gitu. Solenya ini tuh karena nggak terlalu keras gitu ya, masih ada dikasih nyamannya, tapi masih cukup relatif stabil, dipakai buat berdiri, buat jalan, semuanya enak. Jadi bener-bener feel-nya itu ya, ini basicnya sepatu lari yang kemudian dipakai jalan, dan overallnya good. Cuman ada sedikit aja yang ganjel kalau menurut gue. Ganjelnya di mana? Ganjelnya itu di kualitas sih, tapi disclaimer dulu, ini kan harganya sangat terjangkau, dan kalau kita ngomongin kualitas, memang agak nggak fair juga harga terjangkau versus kualitas
durabilitas itu biasanya nggak ketemu. Kita lihat nih ketahanan solnya juga secara Dremel 30 detik, tidak terlalu bagus, bisa habis sampai 6 mili. Ini juga kita ngeliat nih beberapa kasus di solnya yang bagian ini kan sebenarnya masih satu material ya dengan midsole. Ini kita pakai 2 mingguan juga udah mulai ngelupas-ngelupas. Kebayang ya kalau kalian pakai setahun mungkin pasti lebih banyak lagi yang ngelupasnya. Memang mungkin kenyamanan di trade off dengan durabilitas itu mungkin yang terjadi ya. Kemudian gripnya juga biasa-biasa aja, nothing special, tapi nggak berarti buruk. Kenapa? Karena gue masih menemukan material-material rubber yang cukup luas, cukup lebar di sini, cukup ngegrip. Jadi kalau kalian sebenarnya pakai buat daily aja, ngampus gitu ya, sekolah atau kantor yang full lantai, itu nggak jadi licin gimana banget, nggak. Ya mungkin yang harus dihindari adalah lantai basah gitu. Nah itu mungkin yang kurang bagus gripnya. Overallnya menarik sekali ini sih solnya. Plus ditambah dengan adanya stabilizer di sini. Kita biasanya lebih suka stabilizer yang lebih tinggi nih, kayak di Adidas Ultraboost misalnya. Tapi ini stabilizernya meskipun pendek itu bekerja dengan cukup baik, kayak punya New Balance lah ya, kurang lebih ketinggiannya kayak begitu. Untuk kualitas solnya sendiri, jadi menurut gua fair enough lah kalau kita kasih 7,75 dari 10. Ya kalau mau ke angka 8, gue sih berharap 910 bisa mengimprove durabilitasnya. Sekarang kita masuk ke konstruksinya. Nah, di sini gue kaget. Karena apa? Karena overallnya gue ngelihat jahitannya itu rapi, seperti biasa 910 ya. Untuk jahitan benang-benang keluar-keluar sedikit juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tinggal di finishingnya aja, tolong lebih diingatin aja. Tapi yang bikin gue kaget adalah ini. Gue nggak sampai tes mesin, jadi begitu udah dipotong, gue cuma tarik aja pakai tangan. Bahkan gue nggak pakai aseton, gue nggak pakai apapun, bener-bener pure tarik tangan doang, dan ini kebuka. Ada apa 910? Biasanya kalian kuat banget lemnya, biasanya kalian bagus banget lemnya. Nah ini yang gue bingung nih, what happened? Apakah karena ini masih baru, terus terjadi ada miss gitu ya pas pembuatan di batch-batch awal, atau gimana? Gue berharap itu sebenarnya cuma kejadian di batch-batch awal, tapi kesini-sininya tidak terjadi lagi, karena sayang aja sih selama ini ya 910 yang gue kenal, lemnya selalu aman, selalu kuat. Gue pun ngobrol dengan beberapa runner yang pakai 910 secara daily, contoh kayak Josh, kemudian Mas Ranto gitu ya, so far aman. Mereka pakai bener-bener buat performance sangat aman sekali. Tapi kenapa di sini nih? Jadi di sini sebenarnya gue sekedar mengingatkan aja buat 910, aduh sayang bos, tolong ditingkatin lagi, diperbaikin lagi, karena gue rasa ini adalah improvement yang jauh banget loncatnya daripada Chiru sebelumnya, dan orang-orang juga pasti bakal lebih suka. Tapi kalau kualitas lemnya masih gini, sayang aja, ya nggak sih? Kalau di brand lokal, kecuali brand-brand running yang bagus ya, jarang banget ada yang ngasih ini nih. Nah, bagian guratan ini untuk membantu tekukannya jadi lebih fleksibel di bagian toe areanya. Nah, Intan juga udah memberikan ini dan memang kebantu banget. Jadi memang ini sepatu yang fleksibel banget gitu depannya. Makanya overall konstruksinya, wah gue sangat-sangat puas sih sebenarnya. Nah, ini aja nih kayak lem dari outsole ke midsole-nya itu juga lebih kuat lagi loh. Jauh lebih kuat daripada dari upper ke midsole-nya. Jadi ada apa nih? Karena mereka lemnya tetap bagus di sektor yang lain, tapi di bagian ini aja agak kurang. Ya, sayang ya, sorry 910 untuk sementara. Ya, gue cuma bisa kasih 6 dari 10 buat konstruksi-konstruksiannya. Sorry, tapi gue berharap kalian bisa improve ini. Gue akan save 7,5-nya kalau kalian udah perbaikin lemnya. Terakhir, kita akan ngomongin kenyamanan. Nah, kenyamanan ini ada hal menarik dulu dari solnya. Gue senang pas lihat solnya. Ini kayak Ortholite. Ortholite banget karakteristik bahannya. Looks Ortholite, feel Ortholite. Yang jadi pertanyaan gue cuman apakah bener ini Ortholite atau bukan, karena gue 99% yakin ini Ortholite, feel dipakainya juga enak, tapi jangan ngarep Ortholite yang kayak di Onitsuka misalnya yang tebal gitu. Bukan juga yang sejelek Ortholite pilihannya Zara, enggak, ini di kelas tengah-tengah aja, middle aja. Tapi ini juga menandakan kalau mereka sudah improve, karena sebelumnya sepemahaman gue nih ya, Chiru itu pakai memory foam. Nah, sedangkan di sini mereka pakai Ortholite, improvement yang sangat good job kalau menurut gue ya, memuaskan sekali. Dan ini artinya mereka juga udah one step ahead dibandingin merek Amerika yang inisialnya S itu, yang masih pakai memory foaman ya, dengan segala macam kekurangannya. Di sini kenyamanannya udah jauh lebih baik gitu ya. Tapi untuk fittingnya, gue nggak bisa bilang ini juga yang terbaik. Jadi dengan lebar tuh box yang nggak nyampe 100 mm, ini tuh masih agak medium to narrow. Ya, ciri khasnya 910 lah. Tapi ada note menarik dari tester kita, waktu awal dipakai memang agak tight ya, agak sempit. Nah, setelah beberapa waktu kita pakai, itu cenderung lebih ngelebar. Jadi nggak ngejepit di awal. Ada break in ya artinya, kurang lebih
kerasa itu setelah beberapa hari, sampai mendekati seminggu lah pemakaian. Artinya apa? Kalau kalian ngepas di awal, nggak usah khawatir karena uppernya bisa agak melar lagi. Jadi masih lebih akomodatif buat kaki kalian. Sedang soalnya menurut gue ini rockernya lumayan ekstrim sih. Jadi rockernya ini sampai ke dalam, lumayan ngangkat nih. Nah, ini potensial hammer toe nih kaki kalian. Kita liatin aja ya dari segi visualnya seperti apa kaki user yang pakai si Giro Ateran ini. Menurut gue sih ini sebenarnya soal sepatu running banget yang dipakai ke sepatu walking. Artinya mereka itu lebih ke soal running sebenarnya. Strukturnya juga struktur soal running. Kalau buat sepatu jalan, gue kurang nyaranin kalau jalannya lambat, pelan-pelan, dan kalian akan banyak di dalam sepatu ini. Tapi kalau kalian anak sekolah, mungkin masih termaafkan. Dan kalau lagi nggak dipakai, ya dipakai sekadar duduk doang, harusnya nggak terlalu masalah sih. Beda dengan orang-orang yang lebih senior, yang mungkin kakinya butuh care khusus, gue tidak menyarankan karena ada hammer toe-nya. Nah, gimana menurut kalian juga boleh silakan di komen-komenin ya. Dan heel drop-nya juga agak lumayan nih di 1,7 cm. Jadi buat standar sepatu jalan ini pun agak ketinggian. Kalau gua ngelihatnya ini sepatu jalan cepat, iya. Sepatu yang akan kalian pakai untuk cukup aktif, iya. Tapi kalau buat jalan orang kantoran gitu ya, yang linear aja, speednya nggak terlalu tinggi, nggak banyak gerak banget, agak kurang gue rekomendasiin sih. Jadi untuk kenyamanan ya gue takar kurang lebih di angka 7 dari 10. Nah sebelum gue kasih rating, jadi disclaimer dulu, dari segi material pun gue udah merasa kalau Ninetale ini udah ngejar Skechers di beberapa sektor ya. Pemilihan materialnya gitu, feel pakainya pun sebenarnya udah lebih enak. Jadi apple to apple-nya sebenarnya udah mulai ke brand luar. Nah, cuman sayang ada beberapa detail yang memang akhirnya bikin dia tidak maksimal. Ya last yang lebih narrow, kemudian lemnya, beberapa detail-detail kecil gitu ya. Rockernya juga akhirnya kalau buat sepatu jalan memang agak kurang, meskipun beberapa halnya udah lebih baik gitu daripada brand Skechers. Artinya gue tetap merekomendasi ini sebagai alternatif Skechers. Kenapa? Karena ya daripada gitu beli merek tersebut yang afiliasinya juga dahsyat sekali. Ini brand lokal, kalau kalian mau support sangat baik sekali. Nggak ada salahnya kalau memang ada sedikit kekurangan dari kita. Gua pribadi ya, kalau memang butuh, gue sendiri masih mau beli meskipun dengan kekurangan yang gue bilangin tadi. Jadi rating buat sepatu ini 7,1 dari 10, dan ini artinya ini bukan sepatu yang jelek, juga bukan sepatu yang bagus banget, tapi kita approve buat kalian beli, buat cobain, karena gue ngelihat ini akan lebih stylish, ini lebih sepatu outdoor look yang cakep, cocok buat dipakai nongkrong di coffee shop dengan beberapa style tertentu. Ya gue sendiri puas sih gitu ngelihat sepatu ini, dan harga yang gue bayarkan pun rasanya masih worth it buat beli sepatu ini. Nah, menurut kalian nih, sepatu Ninetale apa lagi sih yang harus kita bedah selanjutnya? Coba aja komen di bawah. Gue belum janji, tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bantu kita mencapai 100.000 subscriber. Itu aja dari gue. Thank you banget udah nonton. Gue Dimas sendiri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Maksudnya kaki kan?